Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Pratama. Saya peserta dari Talent Mapping Dynamic Angkatan ke-21 yang diselenggarakan oleh Fatpender. Ya, di sini pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share terkait hasil talent mapping saya, terutama pada poin 7 bakat kuat saya dan juga 7 bakat lemah saya. Ya, langsung aja kita share screen. Nah, ini adalah gambaran dari urutan bakat hasil tes assessment talent mapping dari 1 sampai 34, di mana pada poin 1 sampai 7 ini adalah bakat kuat saya, 8 sampai 14 ini adalah bakat pendukung, dan juga ada 28 sampai 34 ini adalah bakat lemah saya. Sebelum saya menjabarkan lebih dalam tentang apa sih korelasinya urutan bakat ini dengan pribadi saya, ya saya akan bahas dulu mungkin ya sedikit tipis-tipis aja terkait bakat-bakat ini. Yang pertama ada ideation, di mana ideation ini adalah orang yang secara alami mampu uh, memiliki ide atau mengeluarkan ide atau gagasan baik secara disengaja ataupun tidak. Ya, jadi memang dorongan bakat alaminya adalah memproduksi ide. Ya, lalu yang kedua ada bakat developer, di mana developer ini adalah orang yang mampu atau orang yang senang mendahulukan orang lain atau memajukan orang lain. Ya, seperti misalkan seorang guru yang ketika dia punya murid, lalu karena berkat hasil karya atau berkat usahanya si murid ini menjadi pandai, menjadi bisa, menjadi terampil, dan akhirnya berprestasi. Nah, karena prestasi yang diraih oleh muridnya itu, maka guru ini mendapatkan kepuasan tersendiri. Nah, itu adalah ciri orang dengan bakat developer. Lalu yang ketiga ada individualization, di mana bakat ini secara alaminya mampu untuk membaca karakter unik dari setiap orang. Karakter seperti apa nanti akan kita bahas. Lalu yang berikutnya ada learner, di mana learner ini adalah orang yang secara alami senang untuk belajar sesuatu yang baru. Ya, jadi memang kepuasannya itu bukan terletak pada hasil, tapi kepuasannya itu terletak pada ketika dia menikmati proses belajarnya itu. Ya. Lalu yang berikutnya ada bakat signifikan. Signifikan ini adalah orang yang senang untuk tampil di depan orang banyak atau senang mendapatkan spotlight yang disorot oleh banyak orang, uh, entah itu dirinya, karyanya, ataupun buah pemikirannya. Ya, jadi orang dengan tipikal atau dengan bakat signifikan ini senang mendapat apresiasi dari orang. Semakin dia diapresiasi, maka dia semakin bersemangat. Semakin apresiasinya kurang, itu biasanya nggak semangat. Ya. Nah, lalu berikutnya ada konteks. Konteks ini adalah orang yang berorientasi pada masa lalu untuk kemajuan masa depan. Seperti contohnya misalkan kita hidup hari ini, lalu kita melihat permasalahan yang ada, maka orang dengan bakat konteks dia cenderung akan melihat ke belakang. Sebenarnya apa sih kejadian atau tragedi yang terjadi di masa lalu sehingga bisa kita ambil pelajarannya, dan ketika kita sudah tahu apa pelajarannya, bisa kita aplikasikan dan implementasikan untuk masa sekarang dan ke depan. Ya. Lalu yang berikutnya ada disiplin. Disiplin ini adalah bakat orang yang senang dengan kerapian, dengan sesuatu yang tertata, terpola, sehingga enak untuk dipandang, gitu, rapih. Ya, seperti misalkan uh, orang yang senang menyusun sesuatu berdasarkan besar ke kecil, orang yang senang menyusun sesuatu berdasarkan warna, dan orang yang senang menyusun sesuatu berdasarkan ukuran misalkan. Nah, ada orang-orang dengan bakat seperti ini, ya. Lalu uh, di sini ada urutan 7 bakat terendah yang nanti akan saya singgung setelah kita masuk ke inti pembahasannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, apa sih sebenarnya korelasi bakat-bakat ini yang terimplementasi dalam pribadi saya. Nah, sebelumnya saya sudah merangkum urutan-urutan ini untuk menjadi satu kesatuan. Ya, karena kalau misalkan kita lihat dari bakat-bakat ini tuh sebenarnya ada satu atau sebuah kesamaan. Ya, misalkan seperti
developer dan individualization yang berhubungan dengan orang gitu ya. Misalkan ideation dengan misalkan learner dengan konteks dengan input ini ada sebuah kesamaan di mana senang belajar dan juga senang mengumpulkan apa yang dia pelajari. Sekarang kita masuk ke contohnya aja ya. Kita masuk ke pengelompokan yang sudah saya buat. Nah, jadi bila saya pelajari lebih dalam, sebenarnya eh, bakat-bakat ini untuk mendapatkan satu rangkaian yang utuh dan secara menyeluruh bisa saya kelompokkan jadi seperti ini. Seperti misalkan contoh, sekarang kita masukkan ke bakat ini ke dalam kehidupan saya. Seperti misalkan satu kata kunci yang saya uh, rasakan gitu bahwa terlepas dari bakat ini ya. Jadi dulu ceritanya saya nggak tahu soal talent mapping ini, saya nggak tahu soal bakat-bakat ini. Cuman ada satu hal yang saya rasakan dan itu tuh benar-benar saya yakini bahwa saya tuh senang belajar sebenarnya. Apapun ya hal-hal baru tuh saya senang pelajari. Nah berangkat dari situ karena saya senang belajar, maka saya terus mencari sampai akhirnya ketemulah talent mapping ini. Dan ternyata benar ya kalau kita mulai dari urutan nomor satu ini ya di kelompok pertama ini ada learner, input, disiplin, dan juga konteks. Kenapa sih saya mengkelompokkan keempat bakat ini dalam satu kelompok yang sama? Karena gini, pertama, learner. Saya ini orang yang senang belajar, ya seperti yang disinggung tadi, bahwa saya sangat menikmati proses belajar sebenarnya. Seperti misalkan, meskipun saya sekarang sudah bekerja, tapi saya tidak berhenti untuk ikut seminar, workshop, uh, bahkan sempat kuliah juga gitu meskipun akhirnya harus berhenti di tengah jalan ya. Nah, tapi itu sebenarnya untuk memenuhi dorongan dalam diri saya yaitu kesenangan saya dalam belajar. Nah, lalu yang berikutnya ada bakat input atau bakat uh, senang mengakuisisi sumber daya atau dalam bahasa sederhananya adalah senang mengumpulkan sesuatu baik itu sesuatunya barang, ilmu atau apapun. Nah, akhirnya dari dua bakat ini saya jadi tahu kenapa ketika saya senang belajar, saya tuh selalu belajarnya tuh random. Ya, random dalam artian hari ini misalkan seminggu ini saya belajar tentang digital marketing. Lalu di minggu depannya lagi saya bisa belajar soal desain grafis. Di minggu depannya lagi saya bisa belajar soal teknik-teknik editing di Canva misalkan gitu ya. Jadi belajar banyak hal tapi tidak ada satu benang merahnya gitu. Nah ternyata bakat ini di atau fenomena ini bisa terjadi karena saya memiliki bakat input ya. Jadi saya senang belajar dan apa yang saya pelajari itu adalah banyak karena input ini saya senang mengumpulkan sumber daya atau sumber informasi gitu. Nah, lalu saya hubungkan lagi dengan bakat yang ketiga yaitu bakat disiplin. Nah, untungnya kegemaran saya dalam belajar dan belajarnya adalah banyak hal, saya memiliki dorongan bakat untuk mengarsipkan atau merapikan sumber daya yang sudah saya miliki. Jadi kalau misalkan saya buka nih ya, file-file di laptop saya ini, meskipun sumber daya yang saya pelajari itu banyak, tapi saya bisa menyusunnya dengan rapi. Sehingga misalkan kalau suatu saat saya butuh, saya bisa dengan mudah mencarinya. Jadi tidak tercecer di mana saja gitu. Nah, perilaku seperti ini didorong karena saya memiliki bakat disiplin. Ya alhamdulillahnya itu. Lalu yang berikutnya uh, ada bakat konteks. Apa sih bakat konteks ini? Bakat konteks ini adalah bakat yang senantiasa berorientasi pada masa lalu untuk uh, kemaslahatan gitu ya masa sekarang misalkan. Uh, dan ini saya rasakan gitu. Saya cukup senang juga belajar soal sejarah karena saya selalu punya keyakinan bahwa sejarah itu adalah cermin dari apa yang terjadi di masa sekarang. Gitu. Masa sekarang ini adalah karena adanya sebab akibat di masa lalu. Jadi bila saya hari ini sedang berpikir apa nih akan saya lakukan ke masa depan, biasanya saya akan mencarinya itu ke masa lalu dulu, entah dari sejarah, entah dari referensi-referensi yang lampau, sehingga saya bisa menemukan benang merah dari masa lalu itu apa nih yang harus saya benahi di masa sekarang yang bisa saya pelajari dari masa lalu. Ya, ketangkep ya, kebayang ya, gitu. Nah, jadi saya mengkelompokkan empat bakat ini dalam satu kelompok yang sama.
Nah, lalu apa nih kesimpulannya? Ternyata dari dorongan bakat di atas, 4 dorongan bakat di atas ini, intinya adalah saya senang belajar dan mengakuisisi sumber daya, ya. Tapi timbul pertanyaan, lalu sebenarnya kalau misalkan saya senang belajar dan senang mengakuisisi sumber daya, apa yang harus saya pelajari secara spesifik? Ya, karena kan tadi ini random ya, punya bakat learner plus punya bakat input juga. Akhirnya timbul pertanyaan, apa sih sebenarnya yang harus spesifik untuk saya pelajari? Nah, ternyata ini bisa dijawab dengan kelompok bakat berikutnya, yaitu 4 kelompok bakat: developer, individualization, empathy, dan juga belief. Kenapa keempat bakat ini saya kelompokkan dalam satu bakat yang sama? Jadi gini, pertama ada bakat developer. Bakat developer ini adalah senang memajukan atau mendahulukan orang lain, ya. Nah, dan ini sangat relate sekali dengan saya, bahwa dulu ya ketika masih aktif di organisasi gitu, masih sering aktif OSIS dan lain-lain, ini sangat terasa sekali bahwa saya selama, jadi saya SMP ikut OSIS, lalu setelah lulus saya masuk ke kelas 1 SMK, kan masuk ke SMK. Nah, saya dikontrak kembali gitu oleh sekolah saya di SMP untuk melatih anak-anak OSIS ini atau mendampingi anak-anak OSIS ini. Jadi saya 3 tahun OSIS di SMP plus saya juga 3 tahun mengajar OSIS. Jadi total saya 6 tahun di OSIS. Nah, ketika saya proses mengajar atau mendampingi teman-teman adik-adik saya di OSIS ini, ada satu kesenangan yang saya rasakan adalah ketika saya mampu membuat mereka yang ibaratnya dari tidak tahu jadi tahu, yang dari tidak bisa jadi bisa, yang dari tidak terampil menjadi terampil. Nah, ketika mereka sudah bisa, sudah mampu, sudah mau, sudah terampil, itu saya merasakan seperti ada kesenangan tersendiri gitu. Nah, ternyata perilaku seperti itu atau apa yang saya rasakan pada saat itu adalah didorong dengan adanya bakat developer. Jadi ini sangat relate sekali sebenarnya, berhubungan dengan orang lain ya, memajukan orang lain. Lalu yang berikutnya adalah bakat individualization, di mana bakat ini adalah secara alami dia mampu memahami karakter unik dari orang lain. Ya, ini juga relate. Kenapa relate? Karena saya tipikal orang yang selalu mendengarkan orang lain ketika bercerita. Saya enggan memotong atau saya enggan seperti menimpali ceritanya dengan cerita saya, karena ketika saya memperhatikan apa yang dia ceritakan, sebenarnya bukan hanya ceritanya yang saya perhatikan, tapi seperti mimik mukanya, seperti bagaimana cara dia menyampaikannya, emosi apa yang dia masukkan dalam cerita itu. Saya senang memperhatikan hal-hal itu, ya. Jadi entah kenapa ketika dia bercerita tuh selewat seperti, sepertinya orang ini karakternya gini deh, kayaknya orang ini karakternya gitu deh. Nah, itu saya rasakan, dan terkadang tebakan saya itu seringnya justru benar. Kayaknya orang ini karakternya keras kepala deh, kayaknya orang ini labil deh, dan itu benar gitu. Nah, ternyata perilaku seperti itu karena saya memiliki dorongan bakat individualization, dan ini juga relate dengan bakat empati ini. Nah, kalau tadi individualization adalah secara alami mampu membaca karakter unik dari orang lain, kalau empati ini adalah secara alami mampu membaca perasaan orang lain. Ya, jadi kalau yang kedua ini karakter, kalau yang ketiga ini adalah perasaan. Nah, ketika cerita itu pun selain karakter yang bisa saya baca, perasaannya pun bisa saya rasakan. Oh, orang ini sedih. Oh, orang ini kayaknya orang ini gak sedih-sedih banget nih, cuma dia sedikit mendramatisir aja gitu. Oh, orang ini lagi marah banget nih, kayaknya saya jangan jangan nyinggung-nyinggung dulu masalah si B nih, misalkan dia lagi marah sama si B gitu. Nah, hal-hal seperti itu mampu untuk saya rasakan ketika menjalin komunikasi dengan orang. Nah, ternyata perilaku itu didorong karena saya punya bakat empati. Lalu yang terakhir adalah bakat belief. Bakat belief ini adalah orang yang senang membantu dan mendahulukan orang lain, ya. Secara langsung lebih tepatnya, misalkan ada bencana alam atau ada bencana kelaparan, di mana orang dengan bakat ini akan cenderung tergerak untuk mau membantu orang yang kesusahan tersebut gitu. Dan ini sangat saya rasakan, di mana uh, di organisasi saya sering kali menginisiasi gerakan-gerakan seperti misalkan ketika bulan Ramadan kita membagikan takjil gratis kepada masyarakat. Lalu ketika dulu pernah
kita bermain ke panti asuhan gitu ya, ke sebuah yayasan, dan di situ kita menggalang dana, dan juga banyak sih, ada dana, ada pakaian bekas, ada sembako gitu. Lalu kita kirimkan itu ke panti asuhan tersebut, dan itu uh, atas inisiasi saya juga. Jadi saya terdorong untuk membantu orang lain karena apa ya? Mungkin karena dorongan empatinya juga kali ya. Empatinya kuat, lalu punya bakat belief, di mana belief ini senang membantu tapi secara langsung gitu. Jadi ini saling saling berketerkaitan. Makanya kenapa kalau kita simpulkan keempat bakat ini adalah saya yang harus saya pelajari adalah tentang sumber daya manusia. Ya, kenapa sumber daya manusia? Karena keempat bakat ini berhubungan dengan orang semuanya. Developer memajukan orang lain, individuation membaca karakter orang lain, empati membaca perasaan orang lain, dan juga belief senang membantu orang lain. Jadi karena ada 4 dorongan bakat ini, maka bisa saya simpulkan bahwa hal yang harus saya pelajari, ini kan ingat ya, yang kelompok pertama ini intinya senang belajar gitu. Tapi kan masih timbul pertanyaan, apa pelajaran yang harus saya apa ilmu yang harus saya pelajari secara spesifik gitu. Nah, karena ada dorongan bakat di kelompok kedua ini, maka secara spesifik ilmu yang harus saya pelajari adalah ilmu tentang sumber daya manusia. Ya, clear ya sampai sini ya. Seperti misalkan baik dari segi karakter unik, perasaan maupun tindakan nyata yang berorientasi pada memajukan orang lain. Nah, tapi ini juga belum cukup, masih timbul pertanyaan. Terus apa sebenarnya output yang bisa saya berikan ketika saya senang belajar? Saya sudah tahu belajarnya ke arah mana, yaitu ke arah sumber daya manusia. Tapi apa sih output yang bisa saya berikan? Kan nggak mungkin ya, cuma sekedar belajar aja gitu. Nah, akhirnya ini bisa dibantu dengan kelompok bakat yang ketiga, yaitu 4 bakat ini. Ada ideation, intellection, strategic, dan juga fokus. Nah, untuk yang ideation ini adalah orang yang secara alami mampu memproduksi banyak ide, ya, atau memiliki banyak ide. Dan ini sangat saya rasakan. Dan bahkan apa ya? Mungkin karena dulu saya nggak tahu caranya untuk menyalurkan ide-ide ini, justru ini kayak sering mengganggu juga sih. Kayak misalkan lagi tidur atau lagi di perjalanan, sering tiba-tiba tercetus sebuah ide aja, nggak tahu datangnya gimana, terus tiba-tiba datang aja. Itu cukup mengganggu juga sih. Cuman ternyata uh, yang dulunya menurut saya mengganggu, sebenarnya ini adalah kekuatan utama saya. Bahkan kalau kita lihat di urutan bakat kan ini nomor satu ya. Jadi memang saya adalah tipikal orang yang secara alaminya itu mampu memproduksi ide baik disengaja ataupun tidak, gitu ya. Ditambah saya punya bakat intellection, di mana intellection ini adalah senang mendalami ide untuk sampai pada tahapan konsep atau struktur. Jadi orang dengan bakat intellection ini dia senang merenung, meresapi, mendalami, atau bahasa mudahnya itu bermuhasabah gitu ya, tentang sebuah ide sampai mendalam, sampai mendetil, sehingga biasanya orang dengan bakat intellection ini dari hasil perenungannya itu akan muncul sebuah konsep atau gagasan, struktur, bahkan sudah sampai ke tahapan-tahapan. Jadi A sampai Z-nya ini bisa selesai dengan perenungannya itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah bakat strategik, di mana bakat strategik ini adalah memahami masalah secara utuh sehingga memiliki langkah atau strategi untuk bergerak. Ya, atau bahasa sederhananya itu adalah orang yang mampu melihat gambaran secara utuh, secara helikopter view. Jadi jika ada masalah nih misalkan, maka dia tidak akan melihat dari sudut pandang masalah itu, tapi dia akan melihat dari luar masalah sehingga dia tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi intinya adalah orang dengan bakat strategik ini dia mampu memiliki langkah-langkah konkret untuk bisa menyelesaikan suatu problem. Dan ini juga saya rasakan ya, dimana dulu di organisasi, di beberapa organisasi alhamdulillah atas izin Allah juga saya sempat menduduki posisi strategis gitu ya. Jadi ketika ada masalah itu bisa kita selesaikan secara proporsional, sesuai tupoksinya kita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bakat fokus, di mana orang yang memiliki bakat fokus ini adalah senang memelihara target yang hendak ingin dicapai. Ya, jadi orangnya itu nggak multitasking, ya, tapi monotasking atau single tasking bisa dibilang. Dia enggan sekali untuk
berpindah dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain apabila satu masalah ini belum selesai. Nah, ini juga ada pada diri saya. Jadi kalau misalkan kita simpulkan dari keempat bakat ini, bahwa saya bisa memberikan output berupa ide, gagasan, konsep, langkah, dan juga layanan-layanan individu seperti konseling, consulting, coaching, mentoring, dan juga training. Kenapa saya menyimpulkan seperti itu? Karena kalau kita lihat seperti bakat ideation misalkan, ideation ini kan produknya adalah ide, ya, dimana tidak semua orang itu bisa mengeluarkan ide secara cepat gitu loh. Ya, ada orang yang mentok, ada orang yang kesulitan dalam mencari sebuah jalan keluar gitu. Dengan bakat ideation ini, saya bisa membantu orang untuk keluar dari masalahnya. Nah, biasanya uh, ini disebut dengan consulting gitu ya. Jadi orang berkonsultasi, orang punya masalah, konsultasi ke kita, lalu kita memberikan jalan keluar. Itu kan buah dari sebuah pemikiran, dari ide ya. Sehingga uh, dari ideation ini kita bisa memberikan manfaat pada orang berupa layanan consulting. Intellection pun sama. Ya, intellection dia bisa memikirkan A sampai Z untuk sebuah masalah, untuk sebuah konsep atau ide, di mana ini bisa kita tuangkan dalam dunia training. Ya, di mana training itu menjabarkan sebuah ilmu dari A sampai Z. Lalu yang ketiga ada strategik. Ya, strategik juga sama. Biasanya dalam dunia coaching ini sangat diperlukan. Ya, jadi orang yang ingin hidupnya naik gitu ya, level up gitu, biasanya akan dibantu oleh seseorang yang bisa mengcoaching dirinya gitu ya, bisa mengcoaching si coach ini. Nah, bakat seperti ini sangat dibutuhkan untuk kegiatan coaching. Dan juga ada fokus, ini juga sama fokus ya. Seorang coach, seorang mentor itu harus bisa uh, membuat si coachingnya ini atau orang yang dia coaching ini tetap stay on the track. Ya, jangan kemana-mana, jangan bercabang gitu. Jadi bakat seperti ini memang diperlukan untuk seorang coach. Maka saya berkesimpulan bahwa saya bisa untuk memberikan output berupa ide, gagasan, konsep, dan juga layanan-layanan yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi tetap masih timbul pertanyaan juga. Lalu media apa sebenarnya yang bisa saya gunakan untuk bisa menyampaikan ini semua? Ya, tadi saya senang belajar, saya sudah tahu nih belajarnya juga harus berhubungan dengan dunia SDM, pengembangan SDM. Lalu produk yang bisa saya hasilkan adalah ide, gagasan, konsep, dan juga layanan-layanan kepada individu. Nah, tapi apa media yang bisa saya gunakan untuk mentransfer ini semua? Itu kan timbul pertanyaannya. Nah, dari situ ada dua dorongan bakat lain atau kelompok dorongan bakat lain, yaitu bakat signifikan dan juga relator. Yang pertama ada bakat signifikan. Apa sih signifikan itu? Secara mudahnya, signifikan itu adalah orang yang senang mendapatkan panggung, ya, senang mendapatkan apresiasi, senang untuk dipuji. Ya, berarti kan kalau orang mendapatkan apresiasi, dia berinteraksi langsung kan dengan audiensnya itu. Nah, sebenarnya yang berinteraksi di sini tidak harus orangnya sih, bisa orangnya, bisa idenya, ataupun eh, apa namanya, karyanya gitu. Jadi tidak selalu mesti orangnya. Hanya orang dengan bakat signifikan ini dia senang mendapatkan pujian, senang mendapatkan apresiasi. Biasanya semakin dipuji, semakin dia semangat. Ya kalau nggak dipuji ya nggak semangat gitu. Semakin banyak audiens yang mendengarkan, dia akan semakin semangat gitu. Kalau sedikit ya kayaknya biasa aja gitu. Nah, sayangnya saya juga punya bakat ini. Bener, bener banget gitu. Saya senang uh, apa ya, mengungkapkan atau mengekspresikan apa yang saya rasakan itu di hadapan umum. Jadi saya sangat sulit memendam sesuatu itu sendiri gitu ya. Dan biasanya dari buah pemikiran saya atau buah keresahan saya yang saya sampaikan ke halayak umum, gitu, saya akan senang bila itu mendapatkan apresiasi. Ya, jadi kalau misalkan kita rangkai lagi dari atas, itu bisa disimpulkan bahwa keresahan-keresahan saya yang sudah saya pelajari berupa informasi atau ilmu seputar sumber daya manusia ini kan melahirkan sebuah ide. Nah, maka ide ini bisa saya sampaikan secara langsung kepada orang melalui perantara dalam tanda petik ya, itu panggung. Entah itu lewat Zoom, lewat seminar, lewat
workshop atau apapun gitu, yang penting secara langsung. Dan KPI-nya itu adalah uh, apresiasinya orang tuh engage ya sebenarnya sama apa yang kita sampaikan. Lalu yang berikutnya ada bakat relator. Nah, relator ini adalah uh, mencapai tujuan dengan teman yang sebelumnya sudah kita kenal. Atau bahasa bahasa mudahnya itu, dia senang menjalin relasi, senang menjalin hubungan dengan orang, tapi memang tidak sembarangan orang. Jadi perlu ada sesuatu yang menjadi konteks bersama, dalam artian misalkan uh, karena sama-sama di talent mapping, akhirnya dia bisa ngobrol. Tapi kalau misalkan ketemu orang di kereta, misalkan orang random gitu, ketemu orang random di kereta, nah orang dengan bakat relator ini nggak bisa untuk memulai basa-basi duluan gitu, sangat sulit lah. Tapi kalau misalkan dia sudah menemukan satu konteks yang sama dengan seseorang tersebut, misalkan sama-sama suka bola dan bolanya pun klub yang sama gitu ya, nah biasanya dia akan mulai mencair mencair mengalir mengalir obrolannya itu. Nah, kenapa saya masukkan bakat ini ke dalam media yang ingin saya jadikan perantara gitu untuk menyampaikan ilmu saya? Karena saya juga punya bakat ini ya. Saya itu sangat sulit berkomunikasi dengan orang baru. Saya sulit banget untuk memulai percakapan dengan orang asing. Tapi saya bisa dengan cair, dengan akrab berbincang dengan orang bila memang kita punya satu kesamaan atau punya satu konteks yang bisa dibahas bersama gitu. Maka bila saya simpulkan, kedua bakat ini adalah maka saya bisa menyampaikannya menggunakan media langsung, baik secara individu maupun melalui lembaga yang dibentuk bersama orang-orang terdekat. Ya, jadi memang dorongan dengan dua bantuan dorongan bakat ini, ilmu yang saya miliki, uh, lalu output yang saya akan berikan bisa saya salurkan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang tentunya kalau lembaga kan tidak bisa sendiri ya, perlu banyak orang yang support di situ. Lembaganya ini akan dibuat bersama orang-orang terdekat yang jelas satu visi, satu misi, satu value. Begitu. Jadi kalau mau saya simpulkan sekali lagi dari awal bahwa kelompok pertama ini adalah intinya saya senang belajar dan senang mengakuisisi sumber daya. Begitu. Nah, tapi masih timbul pertanyaan, apa sebenarnya ilmu yang harus saya pelajari? Akhirnya dijelaskan di kelompok kedua ini bahwa ilmu yang harus saya pelajari adalah ilmu tentang manusia atau ilmu tentang sumber daya manusia. Ya. Lalu apa output yang bisa saya berikan? Nah, di kelompok bakat ketiga, bila saya simpulkan bahwa output yang bisa saya berikan adalah berupa ide, gagasan, konsep, langkah, dan juga layanan-layanan kepada individu seperti konseling, consulting, coaching, mentoring, dan juga training. Lalu apa sih medianya untuk bisa menyampaikan ini semua? Jawabannya adalah bisa secara langsung karena saya punya bakat signifikan, maupun secara kelembagaan ya yang akan dibentuk bersama orang-orang yang satu visi satu misi. Begitu kurang lebih penjelasannya. Nah, lalu yang terakhir ini ada 7 bakat lemah ya. Jadi kenapa ini saya bahas terakhir? Karena kita akan melihat perbedaan atau tolak belakangnya dengan eh, bakat-bakat yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Seperti contoh misalkan self assurance ya. Self assurance ini adalah bakat di mana orang yang memiliki bakat ini adalah dia sangat yakin dengan ide atau jalan hidup yang dia yakini gitu. Jadi keyakinan akan arah yang ingin dia capai itu memang sangat besar. Bahkan seringkali orang seperti ini terlalu overpede dengan apa yang dia uh, gagas begitu ya. Nah, saya sangat lemah di bakat ini. Contohnya apa? Saya sangat sulit menentukan. Uh, saya sudah buat ide, saya sudah buat konsep, tapi terkadang saya tuh ini benar nggak sih? Jadi malah balik bertanya. Saya udah punya jawaban, tapi saya malah mempertanyakan jawaban saya ini benar atau enggak, gitu. Nah ini adalah salah satu ciri orang dengan bakat self assurance rendah. Bagaimana saya mensiasatinya? Satu hal yang saya syukuri adalah ketika saya menikah, saya jadi punya teman untuk bercerita, bertukar pikiran, saling berbagi keresahan, ya. Dan akhirnya kekurangan saya di self assurance ini bisa saya siasati dengan saya meminta pendapat kepada istri saya. Itu sangat membantu, ya. Lalu yang berikutnya ada bakat adaptability.
Adaptability ini adalah orang yang senang dengan dinamika yang selalu berubah-ubah. Ya, sedangkan kalau saya pribadi, saya sebenarnya senang dengan sesuatu yang dinamik gitu ya, yang tidak monoton. Hanya saja saya tidak senang dengan situasi yang berubah-ubah. Karena menurut saya sudah mengkonsep, saya sudah merancang semuanya, tiba-tiba tidak sesuai dengan apa yang saya konsep. Itu cukup mengganggu sih. Nah, akhirnya mensiasatinya adalah ya buat rencana itu sematang mungkin supaya apabila terjadi kesalahan pun tidak begitu banyak atau terjadi hal yang berbeda pun tidak begitu besar gitu. Makanya persiapannya harus matang. Lalu yang berikutnya ada positivity, ya ini sangat saya rasakan. Jadi positivity itu orang yang senang atau orang yang bisa menebarkan aura positif terhadap lingkungannya, ya bisa memberikan aura yang bagus sehingga orang-orang tuh bisa engage dengan dia, bisa senang dengan dia. Nah, saya kebalikannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak lah gitu kejadian-kejadian yang memang menggambarkan uh, saya ini orangnya serius. Orangnya itu kalau orang mau dekat sama saya itu segan. Ya, entah itu dari mungkin karena pembawaan saya yang mungkin serius gitu ya. Jadi orang banyak yang segan. Nah, bagaimana saya mensiasatinya? Pertama, meskipun saya serius, itu bukan berarti tinggal bisa bercanda kan? Ya. Nah, biasanya saya mensiasatinya adalah ya udah ketika kita berurusan dengan satu hal yang memang penting, baik pekerjaan di organisasi, ya kita serius, tapi ya di luar itu kita bercanda. Nah, akhirnya orang itu di satu sisi dia menaruh segan dengan kita, tapi tetap bisa membaur di sisi yang lain gitu. Terlepas dari masalah pekerjaan gitu. Lalu yang berikutnya, winnings other over ya atau WOO. Nah, ini sangat kontras dengan bakat relator yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau relator itu kan dia bisa berkomunikasi dengan seseorang tapi dengan syarat bahwa ada konteks yang sama dulu nih. Kalau misalkan konteksnya belum dapat, biasanya dia bakal ya udah dingin aja gitu, nggak saling sapa, nggak saling berkomunikasi karena emang nggak kenal kan. Nah, kalau orang dengan bakat winnings other over ini dengan siapapun, orang baru, orang asing, dia mampu menjalin komunikasi. Ya, jadi dorongan bakat untuk bisa engage dengan orang itu sangat kuat gitu. Saya berkebalikannya, saya nggak bisa. Ya akhirnya ya sudah, cara mensiasatinya adalah uh, kalau kita pengen punya teman baru, usahakan jangan 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 random berteman dengan siapa saja gitu. Tapi cari dulu konteks yang sama. Biasanya orang dengan konteks yang sama itu satu komunitas, satu organisasi, satu hobi biasanya. Itu kan konteksnya sama tuh. Hobi sepeda ketemu sama yang hobi sepeda lagi, akhirnya konteksnya sepeda kan. Jadi memulai memulai komunikasinya itu bisa dengan perantara sepeda itu gitu. Ya, paham lah ya sampai sini. Lalu yang berikutnya ada includer. Nah, kalau includer ini adalah orang yang uh, apa ya? Oke, maaf. Oke, saya lanjut ya. Nah, includer ini adalah orang yang beranggapan bahwa semua orang itu harus diperlakukan sama. Ya. Nah, bakat ini saya sangat lemah. Kenapa? Karena bakat ini sangat bertolak belakang dengan bakat individualization saya. Di mana bakat individualization itu, menurut saya, orang itu nggak bisa diperlakukan sama karena setiap orang itu unik. Makanya pemberlakuan kepada setiap orang itu harus berbeda. Nah, sedangkan includer itu kebalikannya, bahwa mereka merasa bahwa orang itu harus diperlakukan sama, gitu loh. Makanya saya di sini uh, bakatnya terendah atau lemah ya. Lalu yang berikutnya ada bagaimana cara mensiasatinya gitu kan ya. Nah, cara mensiasatinya ya ya udah nggak jadi masalah gitu selama memang saya tahu cara mentreatmentnya, yaitu saya punya bakat individualization. Menurut saya orang yang punya bakat orang itu harus diperlakukan beda-beda. Lalu berikutnya ada konsistensi. Nah, ini adalah orang yang senang dengan keteraturan, senang dengan uh, SOP ya. Semuanya itu harus teratur, tertata, terukur, terus
Intinya dia orangnya continue gitu, konsisten terus gitu ya. Nah, saya lemah di bakat ini karena saya sangat bosan, sangat cepat bosan dengan hal-hal yang stagnan gitu, dengan hal-hal yang seperti itu terus. Ya, jadi memang saya lemah banget di konsistennya. Bagaimana cara mensiasatinya? Tentu cari partner yang bisa konsisten ya. Ya misalkan saya sekarang lagi ngerintis usaha juga, usaha apa namanya, kaos gitu ya. Saya bisa di bagian ide, bagian desain, bagian segala macam yang berhubungan dengan manajemennya misalkan. Nah tapi dari segi eksekusi di lapangan itu saya punya teman dengan bakat konsisten yang cukup tinggi. Ya jadi memang dia uh, senang bekerja begitu. Lalu yang terakhir adalah competition. Nah, orang dengan bakat competition ini adalah orang yang senang mengukur dirinya itu dengan orang lain, senang membandingkan dirinya itu dengan orang lain, senang berkompetisi dengan orang, ya. Sangat anti sekali kalau dia harus jadi juara kedua. Targetnya adalah juara satu, gitu. Nah, saya berkebalikannya. Saya benar-benar nggak suka dengan kompetisi. Saya benar-benar uh, bergesekan dengan orang tuh kayaknya enggak deh. Gitu. Lebih baik saya punya track sendiri untuk berkompetisi ya dengan diri saya sendiri gitu. Dan bagaimana mensiasatinya ini? Tentu balik lagi, jika dalam misalkan dalam dunia pekerjaan kan nggak mungkin, dunia usaha gitu misalkan ya. Dunia usaha itu mau tidak mau kita harus berkompetisi dengan orang lain. Dan tidak mungkin kita nggak berkompetisi. Akhirnya jalan keluarnya kita harus berteman atau bekerja sama dengan orang yang memiliki bakat kompetensi ya apa ya competition ini gitu supaya bisa saling melengkapi. Jadi begitu kurang lebih. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin akan saya sempurnakan lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.